Oke, selamat datang di Black and Kerchief dan sekarang kita akan belajar gimana caranya untuk ngebuat poster ataupun instastory ataupun ya produk-produk desain lainnya dan kita buat hanya dengan menggunakan PowerPoint. Jadi, gimana caranya? Kayak gini caranya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kalau kita siapin dulu nih, kira-kira kita mau buat apa? Mau buat poster kah? Mau buat instastory atau mau buat yang lain-lainnya? Nah, kalau kita sudah nentuin dan sudah ya seharusnya udah jelas sih kita mau bikin apa gitu dari awal. Setelah itu yang harus kita buat adalah inspirasinya dulu nih, kira-kira desainnya bentuknya mau kayak gimana, kayak gitu. Teman-teman mungkin bisa lihat inspirasinya dari Pinterest ini ataupun ya ada website-website lain lah kayak Behance atau Dribbble dan lain-lainnya. Cuman ya mungkin yang paling umum Pinterest ini. Kita lihat aja dulu kira-kira mau bentuk desainnya kayak gimana. Dan misalkan kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita nyiapin nih untuk stok-stok yang mungkin mau dipakai. Kalau misalkan kita mau bikin kayak Instastory gini kan kita butuh foto. Dan untuk salah satu situs yang memang dia menyediakan untuk stok foto dan bisa di-download dan kualitasnya HD teman-teman, itu bisa lewat Pexel ini teman-teman. Nah, ini kita bisa nyari dari sini terus nanti di-download kira-kira yang bagus mana. Dan kemudian kalau misalkan teman-teman sudah, langkah selanjutnya adalah kita butuh font nih, karena kan kalau font teman-teman masih standar, mungkin teman-teman bisa nyari di dafont.com ini. Jadi dipilih aja kira-kira yang bagus yang mana untuk desain teman-teman. Dan kalau misalkan sudah dipilih ya tinggal di download dan kemudian diinstal teman-teman. Installnya gampang kok, tinggal di ekstrak foldernya, habis itu klik kanan install, kayak gitu aja. Jadi kalau sudah, yuk kita lanjut. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita siapin dulu nih kira-kira teksnya apa yang mau kita masukin nanti ke posternya. Dan kalau misalkan udah, ya kita tinggal buka ke PowerPoint ya, dan kemudian kita pilih blank presentation. Nah, di dalamnya langkah awal kita itu wajib untuk merubah ukuran dari slide-nya teman-teman, karena kan ini masih ngikutin ukuran untuk slide di tampilan kalau misalkan kita presentasi. Jadi caranya kita tinggal ke menu design, kemudian kita pilih slide size ini dan pilih custom slide size teman-teman. Nah, nanti di dalamnya ini kita bisa atur nih kira-kira mau berapa ukurannya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai aturan-aturan yang udah ada, itu bisa dipilih juga di sini teman-teman. Nah, karena kita biasanya poster itu ukurannya A3, jadi kita pilih A3. Kemudian kita pilih ininya portrait teman-teman. Setelah itu kita pilih OK dan kemudian kita pilih di sini ensure fit teman-teman. Nah, nanti dia akan ukurannya berubah menjadi A3 teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita hapus nih, karena ini kan kita nggak perlu nih. Kita hapus aja, bikin dia bersih. Dan kemudian langkah selanjutnya yang perlu kita lakuin adalah kita masukin bahan-bahan yang tadi udah kita siapin teman-teman. Nah, dalam kasus ini saya cuma ngambil satu foto aja. Jadi kita drag, kemudian kita masukin ke PowerPoint-nya. Setelah itu kita atur nih kira-kira ukurannya mau kayak gimana. Nah, kalau misalkan teman-teman besarin kayak gini, dan ini kan ada lebihnya ya dari ukuran kertasnya. Yang bisa kita lakuin adalah kita crop teman-teman. Kita klik gambarnya, kemudian kita pilih ke picture format, dan kemudian kita pilih crop. Kemudian kita atur nih ukurannya kira-kira segimana. Kalau sudah ya kita tinggal pilih crop lagi teman-teman, dan dia sudah terpotong. Nah, untuk langkah selanjutnya, karena ini kan mau saya jadikan background nih, jadi biar dia bisa dikasih tulisan di atasnya dan biar bisa enak, itu saya koreksi dulu untuk warnanya. Caranya kita bisa klik gambarnya, kemudian kita pilih ke picture format, dan di sini ada correction teman-teman. Jadi setelah itu kita bisa pilih kira-kira presetnya mau kayak gimana nih untuk warnanya. Tapi kalau misalkan teman-teman suka yang manual, itu kita bisa ke picture correction option ini teman-teman. Tapi di sini saya pilih yang preset ini aja. Habis itu karena ini menurut saya kurang gelap, mungkin bisa di ke picture correction option lagi. Nah, di sini kan nanti ada tab baru.
ini kita bisa rubah nih. Misalkan di sini saya mau tambahin gelap jadi 50, minus 50. Nah, setelah itu kita tinggal masukin nih kira-kira teksnya apa. Cara masukinnya itu kita bisa ke menu insert, kemudian kita pilih text box, teman-teman. Nah, setelah itu nanti kita klik sembarang di mana aja dan dia nanti ada keluar text boxnya. Setelah itu kita tinggal masukin nih kira-kira teksnya mau apa. Kalau teksnya sudah dimasukin, kita atur kira-kira mau fontnya apa, ukurannya berapa, kayak gitu, teman-teman. Kalau sudah, langkah selanjutnya kita tinggal atur untuk posisinya, teman-teman. Kira-kira teman-teman mau bikin posisi kayak gimana, silahkan diatur aja. Dan kalau misalkan udah kayak gini, kita bisa tambahin tulisannya dengan cara kita duplikat, teman-teman. Kita bisa klik tulisannya dan kemudian Ctrl D. Nah, nanti dia jadi 2. Ataupun kalau misalkan lebih gampang lagi, kita tinggal tahan Ctrl di keyboard. Nah, sampai dia ada kayak logo plus ini, kemudian kita tarik, teman-teman. Kita drag, kemudian kita tarik. Nah, dia nanti akan ada teks baru yang bisa kita edit, teman-teman. Nah, ini tinggal kita edit aja nih kira-kira tulisannya mau apa. Oke, teman-teman, kalau misalkan kita mau masukin gambar juga, itu kita bisa ke menu insert, kemudian kita pilih picture. Kalau misalkan teman-teman punya logo warna hitam dan sudah transparan gini, ini kan kalau kita taruh ke sini dia nimpah ya warnanya, jadi nggak kelihatan. Itu kita bisa atur juga nih. Kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih format picture. Ini kita mau rubah warnanya, misalkan mau dirubah ke warna putih gitu ya. Itu kita bisa ke format picture ini, kemudian kita pilih picture. Nah, di sini karena dia warnanya gelap, ya brightness-nya aja kita naikin kalau mau ke warna putih. Dan udah deh, tinggal kita atur ukurannya dan penempatannya mau ditaruh di mana. Dan kalau misalkan teman-teman mau ngasih bentuk-bentuk gitu ya, misalkan kita mau tambahin kayak ada kotak atau apa, itu bisa ke menu insert dan kemudian pilih shape ini, teman-teman. Ataupun teman-teman juga mau ngerubah, misalkan ditambahin di gambar ini, karena kita udah buka format picture, ini kita bisa atur juga. Di sini ada shadow, ada reflection, glow dan lain-lain. Itu kita bisa otak-atik dulu, teman-teman. Kemudian di picture format juga di sini ada picture effect. Nah, ini bisa kita mainin semuanya, teman-teman. Dan selain itu juga yang gak kalah penting nih, teman-teman, di dalam sini biar gambarnya bisa rapi, itu kan kita harus ngatur. Kayak misalkan teks ini kita mau pindahin, untuk biar dia berada di tengah-tengah kan biasanya kita manfaatin ada garis-garis bantu titik-titik itu ya. Nah, tapi kita bisa juga ngebuatnya secara otomatis, teman-teman. Jadi kita ngaturnya biar dia bisa di tengah, daripada kita begini ya. Ini kan kadang nggak kepencet juga dan gak jelas kadang. Nah, itu kita bisa ke menu, kita klik dulu, kemudian kita ke save format, dan di sini ada align, teman-teman. Nah, di align ini kita bisa pilih align center, jadi dia bener-bener di tengah, atau enggak align middle. Kita ke align middle. Nah, ini dia jadi di tengah dari tingginya kayak gitu, teman-teman. Tapi saya mau taruh posisi di sini aja. Dan kemudian kalau misalkan sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita tinggal export nih, kira-kira mau ditaruhnya di mana. Dan cara ngekspornya itu kita tinggal ke menu file, kemudian pilih save as, teman-teman. Setelah itu kita pilih di sini ada browse. Jadi kita pilih lokasinya mau di mana. Dan habis itu kita kasih namanya apa nih, teman-teman. Dan kemudian kita pilih untuk formatnya. Nah, untuk formatnya ini kita bisa pakai format JPEG ataupun PNG ini, teman-teman. Tapi saya di sini pakai formatnya PNG aja. Nah, ini udah ada beberapa poster juga yang pernah saya buat. Dan kemudian kita save.
Nah, ini ada pilihan slide mana yang mau diekspor. Kalau teman-teman punya di sini ada poster yang ada banyak, mau sekalian itu bisa pilih yang all slides teman-teman. Atau enggak, kalau misalkan cuma satu ya just this one aja. Kita klik dan selanjutnya kita tinggal cek nih di explore udah keluar apa belum. Dan ini adalah hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk tutorialnya. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau enggak teman-teman punya proyekan yang lebih keren lagi hasilnya daripada ini dan mau share caranya, ya mungkin bisa share di kolom komentar. Dan seperti biasa, saya Arif dari Black Handkerchief. Jangan lupa belajar, berbagi, dan berkontribusi.